Pernahkah Anda memperhatikan kebun sawit Anda terlihat jauh lebih merana dan cepat mati saat musim kemarau? Jika di area tersebut ada riwayat serangan jamur. Tetap dengarkan jika Anda ingin tahu alasannya. Karena di akhir episode ini, kami akan mengungkap satu tindakan krusial yang harus Anda lakukan besok pagi untuk menyelamatkan kebun dari ancaman mematikan ini. Selamat datang di episode podcast ini yang dibawakan oleh AGS, Agriculture Global Solutions, mitra Anda untuk praktik budidaya yang lebih baik di Indonesia. Halo semuanya dan selamat datang kembali. Saya sangat senang bisa menemani Anda lagi hari ini. Khususnya untuk Anda semua, para praktisi, pengelola kebun, dan tentu saja petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Hari ini kita punya pembahasan yang bisa dibilang sangat penting dan jujur saja lumayan mendesak. Ya, halo juga. Memang benar, topik hari ini sangat krusial untuk kondisi kebun kita saat ini. Sering melihat dua masalah besar di lapangan itu kayak terpisah ya kan? Di satu sisi, kita punya ancaman cuaca, terutama musim kemarau panjang yang selalu membayangi kalender pertanian kita. Nah, di sisi lain, kita menghadapi musuh bebuyutan perkebunan sawit, yaitu infeksi jamur Ganoderma. Betul, dan selama bertahun-tahun, praktisi kita sering menangani keduanya secara terpisah, kayak masalah yang nggak nyambung gitu. Tepat. Tapi ada sebuah kajian baru yang sangat membuka mata dari tahun 2026. Kajian baru ini menyoroti tekanan ganda pada kelapa sawit. Maksudnya kombinasi langsung antara kekeringan dan infeksi Ganoderma itu sendiri. Jadi mari kita bahas bagaimana kedua hal ini sebenarnya saling memperkuat secara diam-diam di bawah tanah. Setuju. Dan dampaknya di bawah tanah itu jauh lebih mengerikan dari yang terlihat di permukaan. Oke, mari kita bahas ini dengan sebuah analogi ya. Menghadapi kekeringan dan serangan Ganoderma secara bersamaan itu bukan sekedar dapat dua masalah yang berbeda. Ini ibarat pokok kelapa sawit Anda adalah sebuah stasiun pompa air utama untuk sebuah kota. Analogi pompa air. Ya, itu sangat pas. Kan? Jadi kekeringan bikin mesin pompa itu menyusut dan kehilangan tenaganya. Tapi di saat yang sama ada penyusup. Nah, si Ganoderma ini yang secara aktif menuangkan semen kental langsung ke dalam pipa-pipa saluran air tersebut. Tanaman Anda bukan cuma kehausan karena nggak ada air, tapi jalur distribusinya juga dihancurkan dari dalam. Analogi stasiun pompa air itu sangat akurat loh, dan secara biologis memang mewakili apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita bicara soal kondisi lapangan di Indonesia ya kan, dengan musim kemarau yang kadang berkepanjangan akibat iklim tertentu, ancaman ganda ini sangatlah nyata. Dan bahayanya, gejalanya sering banget disalahartikan di lapangan ya kan? Sangat sering. Semuanya dimulai dengan tanda-tanda visual yang menipu. Misalnya, Anda lagi jalan menyusuri barisan tanaman di tengah musim kemarau. Terus Anda perhatikan pelepah-pelepah tua itu mulai memudar warnanya. Yang tadinya hijau gelap sehat gitu ya? Iya, warna hijau gelapnya perlahan berubah jadi kuning pucat. Terus kalau Anda amati lebih teliti lagi, anak daun tampak kusam. Kehilangan kilap alaminya. Pertumbuhan pelepah baru juga melambat secara drastis. Pembentukan tandan terganggu parah. Dan insting pertama, kebanyakan pekebun biasanya langsung menyalahkan cuaca sepenuhnya ya kan? Mereka pasti mikir, wajar aja daunnya kuning toh udah 2 bulan gak turun hujan di blok ini. Tepat sekali, itu dia. Kesalahan fatal kita di lapangan adalah menganggap masalah ini sekedar tegangan tunggal karena defisit air. Padahal, pas kita menghubungkan gejala kekeringan tersebut dengan keberadaan patogen mematikan di dalam tanah, kerusakannya berlipat ganda dengan kecepatan yang mengerikan. Sampai akhirnya, pokok sawit mati jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Betul. Aborsi bunga betina meningkat tajam, dan tanamannya menyerah. Nah, jadi kalau di atas tanah daunnya menguning dan pertumbuhan berhenti, apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Karena saya membaca landasan diskusi kita hari ini adalah studi pembibitan baru di tahun 2026. Ya, studi tahun 2026 ini sangat detail. Studi ini menguji bibit kelapa sawit dalam 4 kondisi kan? Ada kontrol dengan penyiraman normal, terus kondisi hanya kekeringan, lalu kondisi hanya diinfeksi Ganoderma, dan terakhir kondisi kombinasi infeksi Ganoderma plus kekeringan. Benar, 4 skenario pengujian. Tapi tunggu sebentar, mari kita bersikap kritis sedikit di sini. Ini kan studi pembibitan ya. Bibit itu kan masih sangat kecil. Bagaimana bisa data dari tanaman yang tingginya mungkin cuma 70 cm relevan dengan pokok sawit raksasa setinggi 10 meter di kebun kita? Bisa nggak sih kita pakai data ini untuk skala lapangan?
Itu pertanyaan yang sangat beralasan loh, dan sering banget ditanyakan sama praktisi di lapangan. Memang benar, ini adalah studi pada fase bibit. Tapi mekanisme biologis tanaman kelapa sawit, baik itu bibit maupun pokok dewasa, pada dasarnya bekerja dengan prinsip yang persis sama. Oh, jadi sistem kerjanya nggak berubah ya, walau tanamannya membesar? Nggak berubah. Sistem perakaran serabutnya, lalu jaringan pembuluh air atau xilem, dan respons fisiologis terhadap stres pada bibit itu ibarat miniatur yang sempurna dari pohon dewasa. Coba Anda pertimbangkan ini. Di studi tersebut, pas penyiraman dihentikan, kelembapan tanah anjlok drastis dari sekitar 44% menjadi hanya 1,3 hingga 1,4%. Wow, dari 44 turun ke 1,3%, itu kering kerontang dong. Sangat kering. Dan di lapangan yang sesungguhnya di Indonesia, lapisan tanah atas atau topsoil di kebun kita itu mengalami penurunan kelembaban yang persis sama saat puncak kemarau. Ah, saya paham. Karena akar yang mencari makan kan adanya di atas. Tepat. Sebagian besar akar serabut kelapa sawit dewasa yang aktif mencari makan itu kan berada di lapisan 30 cm teratas. Jadi akar-akar penyerap ini mengalami tingkat dehidrasi ekstrim yang sama persis dengan bibit dalam penelitian tersebut. Oke. Jadi secara fungsi hidrolik, bibit kecil yang kehausan itu mencerminkan jutaan akar serabut di kebun kita yang juga lagi dipanggang matahari kemarau. Masuk akal sih. Lalu, apa yang ditunjukkan oleh data dari studi tahun 2026 ini? Seberapa parah kerusakannya kalau diserang dua masalah ini sekaligus? Mari kita bedah angka-angkanya supaya lebih objektif ya. Kita mulai dari parameter visual yang paling gampang, yaitu tinggi tanaman. Bibit sehat itu tingginya rata-rata 74,8 cm. Oke, 74 cm. Terus kalau kena kekeringan? Ketika cuma kena kekeringan tanpa infeksi, tingginya menyusut drastis jadi hanya 37,7 cm. Nah, pada kondisi kombinasi, yaitu Ganoderma plus kekeringan, tingginya ada di 38,7 cm. Oh, jadi secara fisik di atas tanah, keduanya tampak sama-sama terhambat ya? Nggak beda jauh tingginya. Kebun ada pada data berat kering akar di bawah tanah. Nah, ini dia yang penasaran. Berapa beratnya? Akar bibit yang sehat, tanpa stres apapun, itu beratnya 52,5 gram. Ketika tanaman hanya mengalami kekeringan ekstrim, sistem akar itu hancur dan menyusut jadi hanya 6,44 gram. Astaga, tunggu dulu. Dari 52 gram, turun ke 6 gram, itu kehilangan banyak banget. Iya, dan kalau tanaman cuma diserang Ganoderma tapi airnya cukup, berat akar turun jadi 4,13 gram. Wow, oke. Terus bagaimana dengan kondisi kombinasinya? Pas kemarau dan ada Ganoderma? Nah, disinilah bagian yang paling mengerikan. Saat Ganoderma dan kekeringan menyerang secara bersamaan, berat akar anjlok secara ekstrim ke angka 1,70 gram. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Tunggu, 1,70 gram. Dari 52,5 gram jadi cuma 1,7 gram. Benar, nyaris tidak tersisa. Berarti sistem perakarannya secara harfiah lenyap dong? Tanaman itu pada dasarnya udah nggak punya akar lagi. Dia cuma berdiri bertumpu pada pangkal batang tanpa kemampuan hidrolik sama sekali untuk menyerap apapun dari tanah, kan? Betul sekali. Anda kehilangan lebih dari 96% sistem akar. Dan kehancuran fisik akar ini langsung berdampak pada kemampuan tanaman menghasilkan energi. Studi ini mengukur tingkat kehijauan daun pakai unit Soil Plant Analysis Development atau yang biasa kita singkat SPAD. Oke, SPAD. Ini untuk mengukur klorofil, kan? Ya, nilai SPAD indikator langsung seberapa banyak klorofil untuk fotosintesis. Di tanaman sehat, nilai SPAD ada di angka 53,2. Terus kalau pas kekeringan aja? Pada kondisi kekeringan saja, nilainya merosot ke 26,9. Tapi pada kondisi tekanan ganda, angkanya jatuh semakin dalam hingga 20,5. Berarti warnanya jauh lebih pudar. Sangat pudar. Warna hijau yang hilang ini bukan cuma masalah estetika loh. Ini berarti pabrik fotosintesis di dalam daun sedang gulung tikar. Tanaman kelaparan karena nggak bisa memproduksi karbohidrat. Pabrik makanannya tutup karena suplai bahan bakunya hancur. Tapi saya ingin mengupas bagaimana hal ini bisa terjadi secara mikroskopis. Maksud saya bagaimana sebuah jamur bisa begitu ganas justru saat tanahnya kering? Itu pertanyaan bagus. Soalnya secara logika awam, jamur kan butuh tempat lembab untuk tumbuh subur ya kan? Kenapa di studi ini keparahan penyakit justru melonjak saat kekeringan? Kalau saya nggak salah ingat, ada lonjakan infeksi yang tinggi di bulan kelima. Betul?
Tunggu dulu, pada bulan kelima tingkat keparahan penyakit daun mencapai 86,6% pada kondisi kombinasi dibandingkan 66,6% pada Ganoderma saja. Apakah ini berarti jamur tersebut benar-benar membajak pipa air tanaman justru saat tanaman sedang sangat kehausan? Yang menarik di sini adalah pengamatan Anda itu sangat tepat. Laporan studi itu memang mencatat keparahan 86,6% di bulan kelima pada kondisi kombinasi. Jamur itu bergerak jauh lebih cepat saat tanaman kehausan. Kok bisa gitu? Nah, untuk memahaminya, kita harus melihat mekanisme dinding sel akar tanaman. Bayangkan, sel-sel akar yang sehat itu kayak balon karet yang ditiup penuh dengan air. Tekanan air di dalam sel ini kita sebut tekanan turgor. Balon yang ditiup kenceng ya? Iya, balon yang ditiup kenceng itu permukaannya kan kenceng, kuat, dan sulit ditembus. Itulah akar yang sehat. Dia punya pertahanan fisik yang solid terhadap infeksi. Oke. Saya mulai mengerti arahnya nih. Jadi pas kemarau datang dan tanah mengering drastis, Saat dehidrasi terjadi, tekanan turgor itu hilang. Balonnya mengempis, dinding sel akar jadi lemas, kendur, dan kehilangan struktur pertahanan fisiknya. Nah, pada kondisi dinding sel yang lemah inilah, hifa atau benang-benang mikroskopis dari Ganoderma dengan sangat mudah menusuk masuk. kayak jarum yang menusuk balon kempes ya? Persis, jamur nggak perlu ngeluarin banyak energi buat menjebol pertahanan tanaman. Dan setelah berhasil masuk, hasil mikroskop dari studi ini menunjukkan hal yang sangat mengganggu. Apa itu? Terjadi pertumbuhan jamur secara masif langsung di dalam silem, yaitu jaringan pipa pengangkut air dari akar ke daun. Ganoderma berkembang biak dan secara harfiah menyumbat total jalur air yang udah menyempit itu dengan massa jamurnya sendiri. Astaga, berarti pokok sawit matinya bukan cuma karena sel-selnya dimakan ya, tapi tanamannya tercekik dari dalam. Betul, tercekik perlahan. Itu dinamika bawah tanah yang brutal banget. Kekeringan ngebuka pintu gerbang pertahanan lebar-lebar, terus patogen masuk dan menyemen seluruh pipa airnya. Jadi bagi pekebun yang melihat tanamannya merana di musim kemarau, masalahnya bukan sekedar butuh hujan sesaat. Pipa-pipanya mungkin udah disabotase permanen. Catatan singkat. Tulis di kolom komentar topik kelapa sawit apa yang ingin Anda bahas berikutnya, supaya kami buat episode sesuai kebutuhan Anda. Silahkan berlangganan kanal YouTube kami. Jika Anda belum berlangganan, beri tanda suka dan tulis komentar. Ini membantu kanal YouTube kami supaya kami terus mengubah artikel ilmiah kelapa sawit menjadi bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Ngomong-ngomong, karena kita melihat bagaimana kekeringan dan penyakit ini menghancurkan akar secara brutal, ini mengingatkan kita tentang pentingnya uji tanah secara rutin untuk mengecek tingkat keasaman dan status hara, serta uji daun bila sesuai. Oh iya, itu penting banget buat ngecek kondisi tanah kan? Sangat penting. Seringkali kan respon panik pertama dari petani pas melihat pokok merana setelah kemarau itu nebar pupuk kimia sebanyak mungkin. Padahal, tanpa sistem akar yang berfungsi baik, pupuk kualitas premium yang Anda berikan tidak akan terserap. Karena mulut tanamannya udah nggak ada kan akarnya sisa 1,7 gram tadi. Tepat, pupuk itu cuma akan menguap atau tercuci aliran air pas hujan pertama turun. Dan pokok sawit akan semakin merana jika tanahnya sendiri misalnya, karena terlalu asam, sudah membatasi pertumbuhannya dari awal. Pengujian itu langkah mutlak sebelum buang-buang uang untuk pupuk. Poin yang sangat praktis dan bisa menghemat jutaan rupiah karena salah diagnosa. Nah, sekarang kita udah membedah betapa mematikannya konspirasi antara kekeringan dan patogen ini di bawah tanah. Jadi apa arti dari semua ini untuk Anda di kebun? Ya, kita harus bertindak. Maksud saya bagaimana petani swadaya di Indonesia bisa melawan siklus mematikan ini, terutama saat kita memasuki musim kemarau. Pasti ada langkah operasionalnya kan? Tentu, pesan utama dari studi tahun 2026 ini sangat mengubah paradigma kita. Singkatnya, jadikan manajemen kekeringan sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Ganoderma. Anda nggak bisa memisahkan jadwal penanganan keduanya. Oke, jadi harus jalan bareng. Tindakan pertamanya apa nih? Tindakan 1, jaga tanah tetap tertutup sepanjang tahun, tanpa pengecualian. Di lapangan, ini berarti Anda harus disiplin melakukan penumpukan pelepah atau front stacking di gawangan mati, dan pelihara tanaman penutup tanah yang lunak. Menarik. Kenapa menjaga tanah tertutup ini krusial banget? Apa cuma buat menahan gulma keras? Bukan, ini murni soal fisika kelembapan. Paparan sinar matahari tropis dan angin kemarau akan sangat cepat menguapkan sisa air di permukaan tanah. Tanah yang terbuka akan retak, dan suhunya mematikan bagi akar serabut. Oh, jadi front stacking itu nahan iklim mikro di bawahnya ya? Betul,
Anda menciptakan perisai pelindung supaya akar serabut penyerap di lapisan topsoil tidak langsung mati terbakar saat hujan nggak turun berminggu-minggu. Masuk akal. Tindakan pertama, selimut pelindung kelembaban. Lalu, apa tindakan strategis yang kedua? Tindakan 2, lindungi struktur fisik tanah Anda agar sistem akar tetap punya ruang bernapas. Kekeringan bikin tanah sangat rentan. Anda harus hindari lalu lintas kendaraan berat atau panen yang nggak perlu di area blok yang basah sebelum kemarau datang. Hindari alat berat ya, supaya nggak padat. Tepat. Sidak temadatan tanah di jalan rintis atau pasar pikul yang letaknya terlalu dekat dengan pangkal pokok sawit. Tanah yang dipadatkan roda akan jadi sekeras beton. Ruang porinya hancur dong. Hancur. Akar butuh ruang pori itu buat melacak sisa air. Kalau tanah padat, kehilangan air, dia akan retak dalam. Udara panas masuk, dan air dari zona akar terdalam cepat menguap. Pemadatan tanah itu ibarat mencekik leher tanaman yang lagi nyari minum ya. Visual banget. Oke, ada selimut pelepah, jaga struktur tanah. Terus, tindakan ketiganya apa? Tindakan 3 ini sering terdengar kontradiktif. Pastikan parit drainase lapangan berfungsi dengan baik. Tunggu, ini aneh. Kenapa kita harus sibuk ngurus parit drainase justru untuk persiapan menghadapi kekeringan? Bukannya kita mau nahan air sebanyak-banyaknya di blok? Ekstrim ke ekstrim lainnya. Dari banjir ke kering kerontang gitu. Benar. Drainase yang baik memastikan fluktuasi air terkontrol. Jadi akar tidak membusuk akibat genangan. Kalau drainase bagus saat musim hujan, akar akan tumbuh sehat dan masuk lebih dalam ke profil tanah. Ketika akar tumbuh dalam, tanaman punya daya tahan cadangan yang jauh lebih kokoh saat kemarau tiba. Wah, pemeliharaan drainase itu investasi jangka panjang buat memaksa akar tumbuh lebih dalam rupanya. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan kritis dari saya. Silakan, apa itu? Biasanya, petani ingin memaksa pertumbuhan atau memberikan input berlebih kayak urea dosis tinggi untuk mengejar target saat cuaca memburuk, supaya daun kuning jadi hijau lagi. Tapi studi ini menyarankan sebaliknya untuk area Ganoderma. Mengapa? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang manajemen energi tanaman. Di area yang sudah diketahui terinfeksi Ganoderma, dengan akar sisa 1,70 gram tadi, prioritas utama tanaman di bulan kering itu bukan untuk tumbuh, Terus apa prioritasnya? bertahan hidup. Sebagai pengelola kebun, prioritas utama di bulan-bulan kering adalah konservasi kelembapan, yaitu menjaga kondisi pokok sawit tetap stabil, bukan memaksa pertumbuhan yang justru akan menguras energi tanaman yang akarnya sudah rusak. Berarti kalau kita nekat mupuk nitrogen tinggi pas kemarau di blok yang sakit, Itu ibarat memberi sinyal komando palsu. Nitrogen merangsang produksi daun baru, tapi karena akar rusak, tanaman terpaksa membongkar tabungan pati terakhirnya di batang. Saat energi ini habis, pertahanan runtuh, dan Ganoderma akan menghancurkan batang dengan sangat cepat. lebih cepat. Nah, obrolan kita udah di penghujung nih. Di awal tadi saya ada janji soal tindakan krusial besok pagi. Tapi gimana kalau pokok sawitnya memang udah kalah dan diambang kematian? Ini realitas operasional yang sulit. Jika Anda melihat pokok sawit yang sudah menunjukkan gejala basal stem rot, BSR tingkat lanjut yang sangat jelas, segera bongkar dan singkirkan pokok tersebut lebih awal. Meskipun masih ada 1-2 janjang buah kecil, sayang kan? Jangan sayang, jangan biarkan material terinfeksi bertahan lama di lapangan. Karena saat kemarau datang, sumber infeksi ini akan menyebar dan membunuh pokok di sekitarnya jauh lebih cepat dari yang Anda kira. Menyebar lewat angin atau sentuhan akar di bawah tanah ya? Dua-duanya, pokok itu jadi markas besar jamur, singkirkan dan cacah sekarang juga. Instruksi lapangan yang lugas dan gak bisa ditawar. Sangat luar biasa melihat presisi sains studi 2026 ini. Nah, sebelum berpisah, ada satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan oleh Anda sesudah episode ini berakhir. Silakan. Jika kekeringan dan Ganoderma secara diam-diam berkonspirasi mematikan akar sawit Anda di bawah tanah, seberapa banyak masalah di atas tanah yang sebenarnya berakar dari hilangnya kelembapan yang tidak kita sadari? Terima kasih sudah mendengarkan.